Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Miftahul Jana. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan intelijen ancaman cyber. Dalam era digital saat ini, serangan cyber terus berkembang dari sisi teknik, skala, maupun tujuan. Setiap detik terdapat aktivitas berbahaya yang menargetkan berbagai negara, organisasi, dan infrastruktur krisis di seluruh dunia. Kondisi ini menuntut perlunya adanya pemantauan ancaman secara real time agar kita dapat memahami pola sumber dan jenis serangan yang terjadi. Red White Life Cyber Threat Map menjadi salah satu sumber data yang paling penting, memberikan gambaran langsung mengenai dinamika ancaman cyber global. Melalui visualisasi serangan dalam interval waktu tertentu seperti 24 jam, kita dapat melihat perubahan tren volume serangan, negara yang menjadi penyerang maupun yang diserang, serta metode serangan yang paling sering digunakan. Tujuan pertama dari analisis ini adalah menggambarkan situasi taktis dalam 24 jam terakhir, yang berfungsi sebagai indikator awal mengenai intensitas serangan dan teknik dominan yang digunakan. Data menunjukkan bahwa serangan volumetrik, khususnya UDP float, sebesar 76%, menjadi metode yang paling banyak digunakan dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku ancaman memanfaatkan serangan berbasis trafik tinggi untuk membanjiri sistem target secara tepat. Tujuan berikutnya adalah memetakan negara yang menjadi sumber serangan terbesar sekaligus target serangan paling rentan. Berdasarkan data, Amerika Serikat menempati posisi pertama yang paling banyak menyerang dan paling banyak diserang. Brazil berada di posisi kedua dalam kategori penyerang, sementara Kanada menempati posisi ketiga sebagai target. Korelasi ini penting karena menggambarkan bagaimana negara dengan infrastruktur digital terbesar sekaligus pemilik layanan global seiring menjadi pusat aktivitas cyber. Celah aplikasi yang membantu memahami hubungan antara intensitas serangan dan dampaknya terhadap stabilitas jaringan suatu negara. Selanjutnya, analisis ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi vektor serangan yang paling dominan, seperti UDP float dan TCP float, serta mempelajari bagaimana vektor tersebut digunakan dalam konteks kampanye serangan berskala besar. Dengan mengetahui vektor dominan, organisasi dapat menyesuaikan prioritas mitigasi dan menentukan teknologi perlindungan yang paling relevan. Selain analisis, bertujuan mencakup celah aplikasi yang paling sering dieksploitasi, seperti akses exploitation, injection, dan exploit. Persentase pelanggaran yang tinggi pada kategori ini menunjukkan bahwa gangguan keamanan tidak hanya terjadi pada lapisan jaringan, tetapi juga terjadi pada lapisan aplikasi. Hal ini menandakan perlunya penguatan mekanisme autentikasi, validasi input, serta sistem proteksi aplikasi lainnya. Baik teman-teman, saya Rojab dan Syakuro dengan NIM 231019001 akan melanjutkan pembahasan ini. Kita sudah berada di slide ke-6 tentang analisis mingguan. Nah, jadi meskipun datanya tidak ditampilkan secara detail, analisis mingguan tetap sangat penting. Kenapa? Karena mingguan berfungsi sebagai jembatan antara data harian dan data bulanan yang lebih stabil. Kan kalau harian itu dia sangat dinamis gitu. Seringkali ada pola serangan yang tidak terlihat selama 1 hari, tapi lebih jelas lagi kalau kita melihatnya selama 7 hari berturut-turut gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide ke-7.
Fokus analisis mingguan. Jadi dalam analisis mingguan ada 3 fokus utama. Yang pertama, mencari pola serangan. Misalnya, apakah lonjakan UDP float itu hanya terjadi 1 hari atau ternyata muncul berkali-kali selama 1 minggu. Yang kedua, mendeteksi kampanye serangan. Kalau ada vektor baru seperti DNS float yang muncul berkali-kali selama 1 minggu, itu berarti ada kampanye tertentu yang sedang berjalan. Yang ketiga, mengidentifikasi ancaman persisten. Jadi serangan seperti injection atau teknik slow and slow itu biasanya baru terasa jelas kalau kita melihatnya dalam waktu 7 hari atau waktu yang lebih panjang gitu. Jadi analisis mingguan ini membantu kita melihat konsistensi serangan-serangan asing gitu. Kita lanjut ke slide ke-8 tentang analisis bulanan. Nah, dalam 1 bulan itu tren serangan jauh lebih stabil dan efek lonjakan harian biasanya dia itu hilang. Makanya data bulanan itu memberikan gambaran yang lebih akurat untuk membaca ancaman jangka panjang gitu. Di slide ke-9 tren bulanan. Nah, kalau di sini selama 1 bulan terakhir terdapat 3 temuan utama. Yang pertama, UDP float tetap paling mendominasi dengan porsi 71%. Yang kedua, TCP float meningkat porsinya menjadi 25% dan terlihat lebih stabil jika dibandingkan dengan data harian. Dan yang ketiga, DNS float hanya 2%. Jadi menunjukkan bahwa serangan ini tuh lebih bersifat opportunistik dan tidak konsisten. Jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa serangan volumetrik itu masih menjadi ancaman terbesar, tapi TCP float juga perlu diwaspadai. Kenapa? Karena konsistensi sepanjang bulan gitu. Kita berlanjut ke slide ke-10. Perbandingan antara harian dan bulanan. Nah, jika teman-teman melihat UDP float itu dari 76% di data harian turun menjadi 71% di data bulanan. Yang mana masih paling dominan, tapi terlihat jelas bahwa harian lebih fluktuatif gitu. Nah, TCP float dari 18% di harian naik menjadi 25% di bulanan. Nah, ini menarik teman-teman, karena menunjukkan bahwa TCP float lebih stabil dan rutin muncul gitu. Nah, terus DNS float dari 4% di harian menurun menjadi 2% di bulanan. Jadi artinya itu DNS float hanya muncul sesekali begitu. Kita lanjut ke slide ke-11. Kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jadi dari keseluruhan analisis ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama, landscape ancaman bersifat berlapis. Ada serangan besar yang volumetrik dan ada juga serangan yang lebih halus, tapi dia itu persisten. Nah, yang kedua, sumber serangan sangat konsisten antara USA dan Brazil itu menjadi aktor utamanya. Nah, target serangannya pun yaitu tidak berubah-ubah dengan USA sebagai target terbesar. Yang ketiga, pada sisi aplikasi. Jadi access violation dan injection menjadi celah yang paling sering diserang. Ini harus diprioritaskan untuk mitigasi. Untuk rekomendasi, bagi tim jaringan, siapkan mitigasi di DOS yang mampu menangani lonjakan besar seperti UDP float, namun tetap waspada terhadap TCP float.
yang sifatnya lebih konsisten. Untuk tim aplikasi atau DevSecOps diprioritaskan patching, perbaikan kode, dan penyempurnaan aturan WAF agar lebih efektif dan mencegah akses violation dan ejection. Demikian presentasi analisis ancaman cyber mingguan dan bulanan berdasarkan Redware Live Threat Map. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan intelijen ancaman cyber berdasarkan data dari Nescode Cyber Threat Horizon. Di video ini kita akan melihat bagaimana ancaman cyber khususnya serangan DDoS terjadi setiap hari, setiap minggu, hingga tren besar dalam skala bulanan. Tujuan utamanya adalah supaya kita lebih memahami pola serangan dan lebih siap dalam menghadapi ancaman cyber. Pembahasan kita disusun menjadi 5 bagian utama. 1. Pendahuluan dan metodologi analisis. 2. Analisis harian. 3. Analisis mingguan dan analisis bulanan. Dan 5. Kesimpulan dan rekomendasi. Metodologi ini dibuat agar kita melihat ancaman dari sudut pandang 1 harian, sama dengan gambaran taktis atau kondisi serangan saat ini, dan juga mingguan bagaimana kita melihat pola dan kampanye berkelanjutan, dan bulanan memahami tren serangan global. Dengan cara seperti ini kita bisa melihat ancaman bukan hanya dari satu waktu, tapi dari gambaran besar. Analisis harian. Pada tanggal 14 November 2025 pukul 1:25 UTC, Nescode mendeteksi 137 serangan DDoS secara real time. Ini sangat penting karena serangan ini terjadi secara langsung. Jumlahnya cukup tinggi dan menunjukkan bahwa ancaman DDoS tidak pernah berhenti. Dari peta Nescode melihat ada beberapa wilayah dengan konsentrasi serangan tinggi. Di antaranya Asia Timur, terutama Jepang dan Korea, dan Eropa Tengah, dan Amerika Utara dan Utara bagian timur. Data ini memberikan gambaran bahwa serangan DDoS aktif terjadi di berbagai benua dalam satu waktu. Analisis harian seperti ini membantu tim keamanan untuk segera merespon serangan, melihat aktivitas milidetik per milidetik, dan mengetahui daerah mana yang sedang diserang paling intens. Analisis mingguan. Di tahap ini kita melihat apakah serangan yang terjadi hari ini adalah bagian dari pola yang lebih besar dalam satu minggu. Ada 3 tujuan utama. 1. Deteksi kampanye serangan. Apakah 137 serangan harian tadi termasuk kampanye serangan yang sudah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya? Jika iya, berarti serangannya terstruktur dan berulang, bukan serangan acak. 2. Menemukan pola sumber serangan. 2. Misalnya, apakah ada negara tertentu seperti Tiongkok yang konsisten menjadi sumber serangan selama seminggu penuh. Jika pola berulang ditemukan, tim keamanan bisa memperkirakan potensi serangan berikutnya. 3. Mendeteksi ancaman low and slow. Ini adalah serangan kecil, pelan tapi berlangsung lama. Biasanya serangan seperti ini tidak terlihat dalam analisis harian, namun baru terdeteksi ketika terlihat secara mingguan. Analisis mingguan menghubungkan data taktis harian dengan gambar besar pada bulan berikutnya. Hasilnya kita bisa mengetahui kampanye jangka pendek dan jangka panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Huzaifah, NIM 2310190012. Kita sekarang masuk ke bagian yang sangat strategis, yaitu analisis bulanan. Di sini kita tidak lagi hanya melihat apa yang terjadi hari ini atau minggu ini, tetapi
tren jangka panjang yang dapat membantu kita menyusun strategi pertahanan yang lebih matang. Jadi laporan ini merangkum aktivitas sepanjang Oktober 2025 dan memberikan insight tentang bagaimana serangan DDoS berkembang dalam skala global baik dari sisi frekuensi, durasi, maupun distribusi geografis. Kita masuk ke slide selanjutnya, yakni slide 8, tren bulanan, frekuensi, dan durasi serangan. Mari kita lihat bagaimana serangan-serangan ini terjadi. Data menunjukkan bahwa hampir sepertiga serangan, tepatnya 30,15%, berlangsung sangat singkat, yaitu hanya 5 hingga 10 menit. Ini adalah yang kita sebut sebagai serangan cepat atau flash attack, yang tujuannya jelas, itu mengganggu layanan secara instan tanpa sempat terdeteksi secara manual. Namun, yang menarik, ada juga sekitar 44% serangan yang justru berlangsung lebih dari 1 jam. Bahkan 17,74%-nya berlangsung lebih dari 12 jam. Ini adalah serangan yang sangat bersifat persisten, bertujuan untuk melelahkan sumber daya kita, baik dari sisi infrastruktur maupun tim respons. Dari sisi wilayah, EMEA, Eropa, Timur Tengah, Afrika menjadi wilayah dengan frekuensi serangan tertinggi, yaitu 36,1%, disusul oleh Amerika Utara dengan 32,8%. Artinya hampir 70% serangan DDoS global berasal dari dua wilayah ini. Kita lanjut di slide 9, tren bulanan, negara, sumber, dan target. Sekarang siapa saja pelaku dan sasaran utama di balik serangan-serangan ini? Nah, dari sini jadi dari sisi sumber serangan, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan 32,1%, diikuti oleh negara Tiongkok yaitu 22,2%, dan ada Vietnam 11,8%. Perhatikan bahwa hampir 2/3 serangan berasal dari 3 negara ini. Jadi ini adalah informasi kritis untuk tim intelijen kita dalam memantau lalu lintas mencurigakan yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut, negara-negara tersebut. Nah, di sisi lain, target serangan juga cukup terdistribusi. Nah, itu ada AS kembali menjadi yang teratas dengan 11,5%, disusul oleh ada Brazil yaitu 5,3%, dan ada Korea Selatan 4,8%, dan ada Jerman 4,3%. Ini mengonfirmasi bahwa tidak ada negara yang kebal. Setiap wilayah dengan infrastruktur digital yang maju berpotensi menjadi sasaran. Ya, kita lanjut ke slide 10. Ini kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari semua data ini? Yang pertama, ada ancaman DDoS adalah ancaman yang nyata dan terus-menerus. Data harian dengan 137 lebih event adalah bukti bahwa kita tidak bisa hanya bersikap reaktif, tetapi harus proaktif dan selalu siaga. Kedua, kita berhadapan dengan dua jenis musuh, yaitu yang pertama ada ini serangan cepat yang mengandalkan kecepatan dan seringkali otomatis, dan yang kedua adalah serangan persisten yang menguji ketahanan sistem dan tim kita. Nah, yang ketiga, Amerika Serikat adalah epicentrum dari ancaman DDoS global, baik sebagai sumber terbesar maupun target nomor 1. Ini adalah anomali strategis yang perlu kita waspadai, terutama
jika kita memiliki aset atau mitra di wilayah tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi bagi tim NOC atau SOC, kami merekomendasikan yang pertama ada penyusupan playbook mitigasi otomatis untuk menangani serangan cepat dan penyiapan strategi khusus untuk serangan persisten, termasuk pelatihan dan skenario tabletop exercise. Nah, bagi tim intelijen, fokus pemantauan pada yang pertama ada aktivitas mencurigakan dari dan ke AS, serta lalu lintas keluar atau egress dari Tiongkok dan Vietnam yang merupakan sumber ancaman utama. Ya, kita lanjut ke slide terakhir, ini penutup. Mungkin demikian presentasi dari saya hari ini. Kita telah melihat bahwa landscape ancaman cyber terus berubah, dan hanya dengan pemahaman yang mendalam mulai dari level taktis hingga strategis, kita dapat membangun pertahanan yang efektif. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik dengan NIM 2310190026 dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 23. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan analisis keamanan cyber, yang mana semua data yang saya gunakan berasal dari Checkpoint Live Threat Cyber Map. Mari kita mulai dengan analisis serangan cyber harian. Dari visual yang ada di layar, kita bisa dengan jelas melihat bahwa jumlah serangan cyber yang terjadi secara global hampir menyentuh angka 5 juta per hari ini. Ini menunjukkan bahwa serangan digital selalu aktif, konsisten, dan dinamis. Tidak ada negara atau sektor yang benar-benar aman dari serangan cyber. Di sini bisa kita lihat bahwa negara dengan peringkat pertama dengan jumlah diserang paling banyak yaitu negara Ethiopia. Kemudian disusul oleh negara Nepal. Kemudian di peringkat 3 ada negara kita, negara Indonesia. Kemudian diikuti dengan negara Vietnam. Lalu apa sih sebenarnya target utama dari para penyerang cyber ini? Di sini bisa kita lihat bahwa target utama dari serangan cyber yaitu di bagian pendidikan, yang mana kita ketahui semua bersama bahwa website-website pendidikan memiliki data-data pengguna yang banyak dan biasanya infrastrukturnya rentan, sehingga para penyerang bisa dengan mudah menyerang website tersebut. Kemudian target utama dari para penyerang cyber adalah pemerintahan, yang mana website pemerintahan biasanya menyimpan data-data sensitif berupa data kependudukan, yang mana data-data tersebut bisa bernilai sangat fantastis jika dijual. Berikutnya kita lihat malware teratas yang digunakan hari ini. Yang pertama adalah malware mobile, yaitu aplikasi yang secara spesifik menargetkan perangkat seluler kita, yang mana ketika kita menginstal aplikasi malware tersebut, maka penyerang bisa mendapatkan data-data bahkan password
yang kita simpan di HP kita. Kedua, adware atau iklan. Biasanya setelah kita menginstal aplikasi adware, perangkat kita akan menerima banyak iklan-iklan yang tidak jelas dan sangat mengganggu pastinya. Yang ketiga yaitu phishing, yaitu upaya untuk melakukan rekayasa sosial untuk mendapatkan kredensial, data pribadi maupun data pembayaran dengan cara menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil analisa weekly dan monthly dari Live Cyber Attacks, yaitu nama websitenya threatmapcheckpoint.com. Kita sudah berada di websitenya threatmap.checkpoint.com. Di sini terlihat peta seluruh dunia yang menggambarkan banyak serangan terjadi secara real time setiap harinya maupun setiap jamnya. Kemudian di bawah ini ada recent daily attacks, yaitu serangan harian yang terjadi. Terlihat di sini ada weekly atau serangan mingguan, ada fluktuasi atau naik turun dari setiap harinya. Adapun puncak serangan paling tinggi yang terjadi pada hari atau per minggu itu pada tanggal 23 Oktober. Di sini terlihat ada sekitar 20 juta lebih serangan yang terjadi. Ya, adapun serangan ini terjadi ada faktor atau latar belakang tertentu, seperti adanya geopolitik, seperti ada pemilu, yang itu membuat para attacks atau para cyber tertarik untuk mengambil data yang ada pada suatu negara. Contohnya di sini ada United Kingdom atau Inggris yang banyak serangan terjadi atau dia yang menyerang dan menjadi target dari negara lain. Kemudian ada United States Amerika Serikat. Kalau kita lihat, adapun target atau negara yang paling banyak diserang yaitu ada Ethiopia, kemudian Nepal, Indonesia, dan Vietnam. Mengapa negara-negara ini yang paling banyak diincar? Pertama itu ada faktor lemahnya sistem yang ada pada negara tersebut. Karena yang mungkin kita tahu, Ethiopia bukan suatu negara maju, melainkan suatu negara yang mungkin cukup berkembang ke bawah, yang mungkin dalam hal teknologi masih di bawah dan masih banyak celah untuk bisa diserang atau diambil datanya oleh para cyber. Ya, kemudian ada Nepal. Nah, Indonesia. Kenapa Indonesia? Ya mungkin Indonesia ini menjadi target cyber karena pertama banyak kekayaan alam yang penting atau data penting yang ada di Indonesia, ataupun banyak penduduknya Indonesia sangat banyak, sehingga memungkinkan ada terjadinya human error atau kelalaian manusia dalam menggunakan teknologi yang mana hal ini menjadi celah bagi para cyber untuk bisa mendapatkan data tersebut. Kemudian Vietnam. Kalau Vietnam ini sebagaimana kita ketahui bahwa dia itu salah satu negara yang paling banyak menciptakan teknologi. Kalau kita banyak lihat ini made in Vietnam, buatan HP made in Vietnam, buatan mesin made in Vietnam. Ya, yang ini merupakan salah satu alasan mengapa para cyber untuk menyerang Vietnam. Kemudian top target industri pertama itu adalah education. Mengapa education? Ya karena mungkin di education itu banyak, contohnya kampus. Di kampus itu banyak penelitian yang sangat penting, hasil riset dari para ahli atau profesor
merupakan data yang penting sehingga membuat para cyber ini tertarik untuk menyerang kampus atau education. Kemudian government. Kalau government-nya merupakan data atau pusat induk dari semua data yang ada pada suatu negara. Contohnya data politik, data negara, yang mana hal ini merupakan data yang sangat penting sekali. Kemudian ada telecommunication, yaitu jaringan internet. Ini adalah dimana suatu data negara itu dapat terkirim dari satu lembaga ke lembaga lainnya melalui jaringan internet. Bayangkan kalau misalnya telecommunication ini bisa diserang atau ada virusnya, yang itu bisa menyebabkan semua data penduduk ini bisa didapatkan oleh cyber itu. Kemudian ada top malware types. Tipe malware yang paling banyak itu ada mobile malware. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya mobile atau handphone yang kita pakai ini merupakan salah satu alat atau teknologi yang paling banyak digunakan. Yang ini membuat para cyber untuk tertarik untuk membuat malware pada perangkat mobile tersebut. Kemudian ada adware. Adware ini merupakan seperti itu iklan. Malware yang berupa iklan. Biasanya tuh ada iklan-iklan tersembunyi yang ada, misalnya kalau kita lihat di browser ya, ada iklan muncul. Nah, terkadang pada iklan itu diselipkan suatu virus atau malware yang tujuannya menarik perhatian pengguna ketika melihat iklan tersebut. Misalnya iklan untuk pinjaman online, satu hal iklan yang menarik perhatian. Kemudian ada phishing. Kalau phishing ini seperti link tipuan. Misalnya targetnya itu untuk mendapatkan saldo atau uang dari m-banking atau segala macam e-wallet keuangan lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan laporan analisis ancaman cyber global yang dibuat berdasarkan data dari Kaspersky Cybermap dengan fokus pada analisis harian, mingguan, dan bulanan. Pada analisis harian terdapat gambar real time. Yang pertama, kita masuk ke analisis harian. Pada data real time terpantau adanya lonjakan anomali yang sangat signifikan pada pukul 04.00 UTC. Lonjakan ini kemungkinan besar mengindikasikan adanya serangan terkoordinasi atau aktivitas botnet yang mulai aktif pada jam tersebut. Kemudian dari sisi negara yang paling terinfeksi berdasarkan volume total deteksi terdapat 5 negara besar, yaitu Rusia, Cina, Brazil, Vietnam, dan Prancis. Namun, jika dilihat dari risiko infeksi per pengguna, posisi teratas ditempati oleh negara Turkmenistan, yang dimana risikonya 5,88%. Kemudian Tajikistan, yang dimana risikonya 5,10%. Kemudian Afghanistan, yang dimana risikonya 4,81%. Kemudian Uzbekistan, yang dimana risikonya 4,19%. Dan yang terakhir Yaman, yang dimana risikonya 4,15% pengguna. Ini menunjukkan bahwa tingkat sebaran tidak selalu sebanding dengan tingkat risiko bagi pengguna di setiap negara. Kemudian perbandingan infeksi harian, yang dimana dalam grafik perbandingan volume dan risiko harian terlihat bahwa negara dengan jumlah infeksi tinggi tidak selalu memiliki persentase risiko tinggi. Artinya, beberapa negara memiliki populasi pengguna yang lebih rentan, meskipun volume serangannya tidak sebanyak negara-negara besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan presentasikan analisis mingguan. Yang pertama, di analisis mingguan ini kita akan mengetahui selama periode 7 hingga 13 November tren serangan meningkat secara stabil, terutama pada kategori on axis scale. Ini berarti bahwa ancaman terus muncul secara konsisten, bukan hanya pada momen tertentu dan selalu stabil. Dan di slide berikutnya itu ada ancaman teratas minggu ini, yaitu on axis scale, dimana untuk ancaman itu didominasi oleh Trojan Script dan Win32, yang dimana dua jenis Trojan ini mencatat persentase tertinggi, yaitu 9,1% dan 5,2%. Ini menunjukkan bahwa serangan banyak berbasis script dan malware klasik pencurian kredensial, terutama varian Trojan PSW Win32 stealth dan sebesar 1,9%. Ancaman ini berfokus pada pencurian password, data login, dan kredensial sensitif lainnya. Ancaman mobile, terutama Trojan downloader Android OS generik dengan 2%. Ini menandakan bahwa platform Android masih menjadi target signifikan untuk serangan ancaman teratas minggu on access scan. Nah, di slide selanjutnya itu ada wawasan vektor serangan mingguan. Dari sisi vektor serangan tampak berfokus pada infeksi awal melalui script, file Windows, dan perangkat mobile. Ini menunjukkan bahwa penyerangan mencoba memperluas titik masuk ke berbagai platform. Kemudian di slide selanjutnya itu ada analisis bulanan, di mana analisis bulanan ini fokusnya itu tidak lagi pada aktivitas harian, tetapi pada strategis jangka panjang, dimana sini terlihat ada fokus analisis strategi bulanan itu ada 3 fokus utama. Yang pertama itu ada identifikasi dalam pola dalam 30 hari, apakah ada siklus atau peringatan abnormal harian. Nah, dan yang selanjutnya itu ada analisis penggeseran ancaman, apakah jenis malware bulan ini tuh berubah dibandingkan minggu sebelumnya atau tetap gitu. Nah, kemudian ada menentukan hotspot kronis, yaitu negara yang secara konsisten berisiko tinggi, bukan hanya sesaat. Nah, di slide selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana kesimpulan dan rekomendasi ini dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas ancaman cyber terus meningkat, baik secara harian, mingguan maupun bulanan. Dan kemudian Trojan masih mendominasi sebagai jenis malware paling aktif. Negara, dan juga kita mengetahui bahwa negara dengan volume besar belum tentu memiliki risiko pengguna yang tinggi, dan aktivitas mobile malware meningkatkan dan perlu menjadi perhatian. Analisis jangka panjang penting untuk memahami pola serangan dan
presentasi dari saya.